Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya coba tayangkan pembahasan tentang kesamaan persepsi data sektor dan data BPS dalam rangka penyusunan profil data di Provinsi Gorontalo sebagai berikut. Koordinat produsen data. Pembina data, BPS, Kominfo, PMD sendiri yang dalam hal ini berkewenangan universitas. Itu mungkin maksudkan di sini. Selanjutnya ini tahapannya mungkin ada identifikasi awal, terus kami melihat mungkin perlu ada pembentukan tim untuk memudahkan semua koordinasi terkait kegiatan ini, ada pemilihan lokus, terus kegiatan monefnya. Nah, ini mungkin selanjutnya adalah tabel terkait dengan tahapan dan komponen kegiatan. Ini juga masih draft, saya sangat terbuka dengan Nah, terkait dengan ini BPS ini juga terkait dengan pembiayaan dan penganggaran bagi seperti ini kami itu nggak ada alokasi khusus ya Bu ya untuk kegiatan ini nanti, tapi BPS bisa mengambil peran pada pembinaan dari SDM kami ya. Gitu. Mungkin itu dulu ya, nanti sama dengan Bapak Dalam kita masukan dari Bapak Ibu ya. Iya, baik. Iya, terima kasih Mas Pras. Potensi ini adalah data, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sama Sapras kalau nggak salah juga ini. Data-datanya, kelembagaan. Terus ada, Sapras juga ada data potensi ini potensinya. Terus kelembagaan yang terakhir itu kalau tidak salah yang tadi di atas kelembagaan. Jadi itu adalah data-data yang masuk dalam profil, dan itu di lampiran dari ini ada gitu, sudah ada. Saya lupa download tadi ya sepertinya. Kita lihat perkembangan. Dan itu memang cukup banyak kalau saya lihat, dan makanya mungkin Pak Kaban agak-again mampu tidak ini desa memenuhi data-data yang ada di profil ini seperti itu, yang sesuai itu yang 2007 sudah lama ya? Iya, sudah lama memang sebenarnya. Dan sekarang di Kabupaten Gorontalo itu sekarang sejak Senin kemarin kalau tidak salah lagi ada kegiatan untuk ini. Ya, profil desa. Jadi ada semacam sosialisasi ke desa-desa untuk penyusunan profil desa seperti itu. Ini adalah lampirannya ya? Itulah, sebentar saya lihat lagi. Adalah saya. Ini kan 2007. Iya. Sampai sekarang masih ada. Coba lihat lampirannya ya. Cuma kan 2007 ini kan belum SDGs ya? Belum. Kan baru 2007. Iya, Jadi belum. nanti ini kemungkinan nggak bisa menjawab kebutuhan SDGs itu. Iya, tapi paling tidak mungkin makanya mungkin Nanti nggak bisa kita iya seperti itu. identifikasi. Iya, bisa jadi mungkin tidak semua. Iya, makanya yang ahli-ahli data ini. Coba saya lihat ini. Wan, boleh di Wan ini lihat dia punya lampiran. Boleh ambil YouTube. Cuma saya tidak sempat. Boleh ambil YouTube. Ya? Ambil konten. Boleh Bu. Ada sampai 5 lampiran kalau tidak salah selama ini. Maksudnya selama ini kan 2007 ya, sekarang udah berapa 13 tahun yang lalu. Iya. Sudah ada. Selama cukup lama ya. Contoh Marisa Selatan apa ya? Iya. Yang Itu 2000 Permendagri 2000 berapa? Iya, Kemendagri. Yang ini. Data 2018 kemarin. Lampiran luar juga. Iya, banyak sekali data-datanya itu ternyata banyak sekali setelah saya lihat. Beberapa lama dia kalau mengidentifikasi. Iya, banyak sekali. Ini dia punya data-data. Kalau kamu sendirikan sama bisa. Banyak sekali. Iya, kalau Dia sendiri cuma kira-kira persen jumlah. Iya. Iya. Ini Ini yang untuk bikin perkara bilang kalau di jumlah sawah jadi iya. Yang ini. kan kira-kira ini kan Iya. Kira-kira Banyak itu. sekali data-data yang pakai. Di jalan berarti kalau Iya. sekali ini kalau betul-betul ada ya. Iya. nah, susah. Terus saya Bisa itu kan ya kita bisa start dari situ kan
tidak semua data vital itu ada di desa. Artinya tidak semua desa mempunyai data vital yang kayak di Harga itu, misalkan luas perikanan kan, apa kayak perikanan tangkap itu kan tidak semua desa kan punya, ya kan. Jadi kita pilih saja gitu. Jadi mana data-data yang sekiranya bisa disediakan oleh sektor, ya kan, yang rutin disediakan oleh sektor, dan mana yang perlu kayak semacam apa tahu dia mutlak harus diupdate tiap saat gitu. Contoh misalkan data UMKM, data keluarga tidak mampu, D1, D2, D3, D4, apalagi misalkan data stunting, kesehatan ibu anak, pendidikan dan seterusnya. Itu saya pikir data vital yang harus diupdate setiap saat. Kalau seperti kayak misalkan data seperti ini, potensi luas hutan, itu saya pikir kan bisa saja kita ambil dari data yang dari kementerian yang sifatnya mungkin tidak terlalu berubah tiap saat. Nah itu, jadi itu yang kita sering tanyakan. Jadi kita tentukan dulu nanti jenis data apa yang kita butuhkan. Nah kemarin kan kita dikenal ke dalam bentuk boleh. Ada variabel utama. Nah itu, dia ada penjelasan di dalamnya. Jadi kita nggak mikir lagi konsepnya apa. Ini apa sih? Terus misalnya yang dimaksud yang tadi Pak belum disampaikan apa namanya untuk kebutuhan misalnya kita melihat sanitasi atau melihat perumahan gitu kan ya. Dia tinggal di rumah milik sendiri atau di rumah milik bebas sewa atau rumah dinas, itu masing-masing punya konsep yang sudah jelas di sini. Gitu. Jadi nanti kita tinggal implementasikan. Karena kita nggak mikir lagi konsepnya, kita bisa mengambil konsep dari itu. Kita hanya sebagiannya. Berarti bisa jadi data-data itu yang diambil saja data yang ada di BPS, tapi BPS kan masih skala kabupaten. Mungkin untuk di desa kita ambil juga tetap data-data itu. Apakah bisa seperti itu? Sebetulnya bisa. Kan? Bisa. Yang sesuai Tadi ya. Iya. pokoknya nanti apa juga hari itu kita itu debatnya habisnya itu cuma bahas data, karena permasalahan yang kami temukan itu untuk misalnya riset kita mau mengadvokasi untuk ke desa itu kita nggak punya data mikro yang kita kemudian selaraskan dengan kebutuhan desa, ekologi desa, karakteristik desa sesuai dengan yang menjadi bagus atau tepat sasaran seperti itu kami susah sekali. Sehingga kemarin kalau mengundang penerus Pak sebenarnya ini gimana jalan perubahannya, sehingga ini yang kemudian alhamdulillah ini kemudian sampai sekarang itu kami apakah memulai dari baseline atau tidak, itu saya kira kebutuhan data yang sebegitu detail yang dibutuhkan. Misalnya gini, tipologi desa itu adalah tipologi desa wisata, tetapi rinci wisata dia untuk pemberdayaan masyarakatnya UMKM bagaimana, apakah dia perikanannya perikanan apa, jenis ikannya juga kelihatan, sampai dengan masalah lingkungannya juga kami perlukan kayak gitu. Nah, diselaraskan dengan yang sudah dari Kemendes, itu lagi kan ada kebutuhan datanya yang Kemendes nomor 13 baru-baru ini, itu juga yang kami harus, karena menjadi sebagai pembina desa, itu yang harus kami selaraskan dengan data. Ternyata yang saya lihat utama itu adalah metadata induk desa. Ternyata ada versi yang berbeda dari data Bapeda juga beda. Kalau jumlah desa ini belum bicara profit, jumlah Bapeda lain. Ini saya antar dulu dengan ini biar bersama-sama mendudukan ini. Insya Allah sampai di hulu, walaupun tidak menjamin kesesuaian. Setelah saya lihat juga BPS
datanya juga beda ini jumlah data. Ini yang harus kita sama-sama mungkin jadi perhatian. Ternyata persoalan data ini memang persoalan kompleks dan klasik bagi saya. Menarik kenapa ini perlu, dan saya merasa bersyukur Ibu Wiwi telah menginisiasi ini. Pada tanggal 2 Februari 2021 itu saya sempat mengikuti secara nasional dan virtual pidato di potongan pidato Pak Menteri Halim Iskandar itu sebagai Menteri Desa itu. Beliau menginstruksikan secara lisan pada tanggal 2 Februari, saya ingat itu. Di beberapa seperti IKS sepertiga, IKS sepertiga, IKS sepertiga. Nah itu tingginya itu di IKS dan di IKS. Sekali lagi sifatnya asesmen. Nah pada saat yang dipakai untuk sebagai dasar untuk katakanlah untuk insentif kan, untuk insentif, desa Madiun kasihan maju secara ideal tapi secara real tidak. Itu fatal kalau kita bedah rincinya itu. Makanya begini Pak Budi. Jadi dalam bicara pembangunan itu tidak bisa kita melihat juga hanya satu. Kan selain IDM ini kan ada IPD juga. Iya, IPD. Yes. Lomba desa itu berangkat dari IPD Pak Budi. Makanya memang tidak pernah akan ketemu ketika yang satu menilai dengan instrumen lain, yang satu dengan ya, sehingga mungkin persoalan-persoalan seperti ini yang saya maksudkan. Karena memang dari setiap instrumen yang ditawarkan itu pasti output datanya pasti akan berbeda, pasti karena memang beda, asalnya beda. Tapi mungkin saya belum pernah melihat juga beberapa tadi tampilan dari teman-teman BPS, mungkin akan saya baca-baca juga sebagai referensi saya tentang survei ekonomi nasional tadi. Ya, itu juga dari pendataan potensi desa itu di situ ada itu makanya saya baru lihat tadi. Publikasinya juga ada. Kalau publikasinya bisa diakses di website BPS. Kalau mau unduh aplikasi ada di Undang-Undang Dasar Desa. Pendataan kode sendiri itu sebenarnya mencatat semua desa di Indonesia. Ada 734 desa di Gorontalo ya. 734 desa dan semuanya dikunjungi oleh petugas PONES. Nah, yang dilakukan itu kami melakukan wawancara ke desa, bukan ke penduduk tapi ke desa, ke kantor desa. Nah, pertanyaan di dalamnya nanti ada di sini, ada di mana? Dokumen dalam PDF mungkin. Dokumen Yang di metadata itu mungkin. Di mana juga ada. Kalau di HP saya itu muncul kuesioner. Identifikasi untuk pengolahan data, karena sebelumnya mungkin teman-teman kami perkenalkan untuk data sektor ini sebenarnya kita ada hal-hal yang substansial dari 4 sisi yang belum bisa memang kami laksanakan secara maksimal untuk kita menghasilkan data yang sebagaimana yang diharapkan. Jadi kita itu pertama kalahnya di SDM kita tentu saja. Karena background dari teman-teman kita juga di statistik itu belum ada kita sarjana statistik. Kemudian tugas kita di statistik itu sebenarnya saat ini baru sampai pada tahapan melakukan validasi dan kompilasi data sektor, dan itu produsen datanya dari 34 OPD. Itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi toolsnya, jadi kita punya tools yang ada juga. Pengolahan data itu belum mengacu kepada unit pengelola data, jadi dia masih mengacu kepada individu. Itu terkadang individu pindah, dia bawa semua flash disk, tidak ada yang dia kasih tinggal. Beda dengan dia ketika mengacu ke portal data, maka ini tentu saja tersimpan dalam memori data yang ada. Data perumahan, tapi saya bilang itu kan data dari sana. Dia meminta di provinsi. Oh soalnya sok pindah, sok bawa semua, dia sok bawa semua. Kami juga dari sisi metode. Jadi kalau dari sisi metodenya kita memang tidak seperti dengan induk kita BPS ya, karena BPS itu dia punya metadata, dia punya standar data, punya kode referensi data, dan punya kaidah interoperabilitas. Jadi kita untuk membangun seperti itu tahapannya memang harus panjang.
BIMTEK yang sudah kita bangun dengan BPS itu baru pada tahapan untuk perkenalan metadata. Itu Mas Rasmi. Sekali ini. Kemudian dari sisi kelembagaan juga kita memang belum dibangun secara full untuk kita terlibat langsung di dalam pemenuhan data sektor. Misalnya kami berikan contoh, ada OPD yang memang tidak bisa menyiapkan data yang kita minta, misalnya dengan kategori pembiayaan. Misalnya data jalan. Yang ada di data sektor itu baru data jalan yang dibangun dengan APBD. Data yang dibangun dengan jalan yang dibangun dengan APBN itu datanya tidak sembarangan dikasih ke kita. Kemarin kami itu disuruh menyurat, kalau meminta data itu full harus menyurat ke balai jalan. Baru bisa dikasih data yang pembiayaan oleh APBN. Kemudian misalnya di Kementerian Perikanan, data-data di perikanan itu, data itu pengambil datanya ada wali data, tetapi ada juga enumerator. Jadi enumerator data ini, mereka itu ada pembiayaan langsung dari kementerian lembaga, tidak sembarangan mereka kasih data ke kita. Kalau tidak ada izin dari direktorat yang ada di KP itu, tidak sembarangan mereka kasih data. Tapi walaupun demikian, kita berupaya dalam rangka menuju satu data Indonesia ini, seperti yang ditanyakan Ibu Wiwi, kita tahapan-tahapan kegiatan di tahapan kompilasi maupun validasi datanya itu sudah beres, Mas Pras. Kita sudah laksanakan semua. Dan ini yang biasanya itu walaupun di masa pandemi kita kena refocusing, biasanya wali-wali data itu jarang menyetor data, itu sebenarnya sampai dari masa refocusing itu justru data-data dari wali data itu masuk ke kita. Masuk saat tidak ada, mungkin karena lagi kurang kerjaan. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, demikian laporan tentang pertemuan kesamaan persepsi data sektor dan data BPS berkaitan dengan penyusunan profil data di profil desa di Provinsi Gorontalo. Dan kami mengharapkan sekali teman-teman sekalian, dari tayangan ini kita dapat melihat gambaran bahwa data yang ada di Provinsi Gorontalo itu baik data yang bersumber dari data BPS maupun data sektor, keduanya adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk menjadi pembahasan kita berkaitan dengan penyusunan profil desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita berharap semoga semua lintas sektor, lintas pelaku dalam hal meningkatkan kualitas data yang ada dapat melaksanakan tugas secara kolaboratif, kemudian kita bersinergi satu sama lain sehingga upaya-upaya untuk menuju satu data Indonesia dapat terlaksana dan terwujud di Provinsi Gorontalo, karena semua harapan yang ada dari database yang akurat dan terpercaya ini tentu saja dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan pembangunan dan kepemerintahan tata kelola yang ada di Provinsi Gorontalo menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Mungkin itu dari kami teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya, dan terus mengikuti pembahasan tentang satu data Indonesia di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.